Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara anak-anak kenceng ya. Nggak usah salah. Mau kemana? Duduk dulu. Duduk. Lagi. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi akhli sidqi wal waba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam yang keberapa ini? Di malam yang ke-6 ini kita semua Allah takdirkan untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan seluruh amal yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kearifan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya tanya, ingin masuk surga? Kok kayaknya gak semangat banget? Ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin masuk surga. Jangankan gitu, yang sudah di surga saja Nabi Adam alaihi salam Allah tempatkan di surga. Akhirnya karena melanggar larangan Allah, Allah usir dari surga ke dunia. Apalagi kita yang ada di dunia ingin masuk surga. Tapi yakinlah, inilah keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua ingin masuk surga, insya Allah ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun, surga rindu ila arba'atin nafar. Surga rindu terhadap 4 golongan. Siapakah dia 4 golongan itu? Yang pertama, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Udah berapa juz nih? Ada. Ini kita udah 5 hari ya. Minimal kalau one day one juz, 1 hari 1 juz, minimal kita udah 5 juz. Yang 6 juz alhamdulillah. Yang sudah 7 juz alhamdulillah, punya stok 2 juz. Tapi yang baru selembar juga alhamdulillah. Yang baru 1 juz juga alhamdulillah. Yang belum membaca Al-Quran mulai malam ini membaca Al-Quran. Mengapa? Kita ingin masuk surga, tapi insya Allah kalau kita membiasakan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, lanjutkan mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita dirindukan oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin semua kumpul di surganya Allah.
Ingin apa enggak? Yang belum baca Quran, yuk mulai malam ini kita baca Quran. Biar kita dirindukan surga Allah, kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuh bocah ngapain tuh ngobrol? Catat ya. Kamu kan dikasih tugas, mana kan dicatat? Tangan dah, waduh. Kalian Bapak Ibu ada tugas Ramadan tuh anak-anak supaya apa sebenarnya? Supaya terbiasa mereka belajar, memperhatikan. Minimal dia kesibukannya itu mencatat dan sebagainya, nggak ngobrol. Ngeri tadi periksa ya. Tahu diomongin berapa kali susah banget. Apalagi kalau gak dikasih tugas, blank. Tadi aja saya lewat pada main bola. Cewek-ceweknya pada main bola, bubar. Kalau dia mau divideoin takut ya, bubar. Yang kedua, ngeri nih, catat ya, ntar Bapak baru lihat, kamu tanda tangan. Wahabidil lisan, orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang mampu mengekang lidahnya. Nih lidah kita. Bagi bulan puasa ini yang namanya lidah susah ngeremnya, betul apa enggak? Baru sedikit aja udah ngoceh, ngomong, ngegibah dan sebagainya. Gak ngegibah ngomong, sekarang kami tangan, ketak-ketik di WA, bikin status, ketak-ketik di TikTok, bikin status. Gak terasa, agak susah. Kenapa? Hafidil lisan sangat penting, karena salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lidahnya. Banyak orang yang terbunuh gara-gara apa? Lidah. Banyak orang yang berantem gara-gara apa? Lidah. Banyak orang masuk penjara gara-gara apa? Lidah. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya tadi mulut kita dipakai untuk membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya mulut lidah kita ini bermanfaat. Jangan dipakai ngegibah, jangan dipakai ngomongin yang lain. Kenapa? Karena salah satu yang akan menghancurkan ibadah puasa kita adalah karena lidah kita. Apa? Ngomong jorok nih. Kadang-kadang ngomong jorok, saling mencaci maki, ngebully, ngejek, fitnah. Itu yang akan menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Ya. Hafidil lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya, insya Allah orang tersebut dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang dirindukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala wa mut'imil zi'an, yaitu orang yang memberi makan yang lapar. Tapi di sini tanda kutip ya, laparnya ya. Artinya apa? Orang menyediakan makanan bagi mereka yang miskin. Orang menyediakan makanan bagi mereka yang berbuka puasa. Nih, makanya kita ada buka nih kalau sore-sore minimal nih, ada di masjid tuh air putih, es teh, gitu, es teh manis, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Di sini ada buka puasa. Besok anak-anak kita akan ada buka puasa, program khusus mengaji ya. Datang di Pak RT keluarin tuh. Info aja. Pak RT itu sebenarnya pahalanya besar loh. Ketika Pak RT mengajak kebaikan, ibu-ibu siapa yang mau menyiapkan makan untuk takjil? Kalau ibu-ibu atau yang lainnya ngasih itu dapat pahala satunya. Pak RT dapat pahala tuh dari orang-orang yang pada saat itu berbuat kebaikan. Hebat gak tuh? Hebat, pahala besar Pak RT ya, Pak RT ya. Insya Allah gajinya dinaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting menang dulu presidennya ya. Mohon dulu. Orang yang menyediakan makanan bagi orang yang lapar, yang berbuka puasa, maka insya Allah dia dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati juga, jangan sampai berjualan menyiapkan makanan sehingga orang yang berpuasa tergoda. Sekarang ini sudah banyak ya, warteg buka, tempat makanan buka, ditutupi pakai apa? Terpal. Ada tulisan lagi, sedang ujian, ujian sekolah. Kepalanya nggak kelihatan, yang kelihatan apanya? Kakinya. Biasanya nih, kakinya itu nyampe ke bumi apa enggak? Biasanya kalau ada makhluk yang kakinya tidak nyampe ke bumi, itu apa itu kira-kira? Apa? Setan ya, bukan kata saya.
hati-hati jualan, silakan, tidak ada yang melarang Bapak Ibu. Kita kan ada waktunya, asal aja bisa kan jualan kan. Kalau usah ada waktu pagi, takut banget sih dengan rezeki dari Allah. Karena ketika Bapak Ibu bukan makanan, sehingga ada bapak-bapak nih ya puasa tergoda dan makan, Bapak Ibu juga kena dosanya loh, kena, dan itu tidak akan berkah, tidak akan apa? Berkah. Ya sudahlah, sore jualan tuh, habis asar jualan, keliling-keliling kayak padi, alhamdulillah berkah pada ya, insya Allah berkah. Wah, kelihatannya kita dapat uang sedikit, tapi yang terpenting berkah. Ini dari pagi jualan banyakkan uang, taunya banyak banget, utang banyak, diteleponin sama pinjol. Belum kreditan datang, maghrib buka puasa dia lagi, itu yang keliling-keliling itu kan. Aduh, utang itu tidak akan berkah Bapak Ibu. Ya, kita yang berkah itu sedikit, insya Allah membawa ketenangan buat kita semua. Ya, yang terakhir, orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina fi Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa. Adakah dari empat-empatnya? Insya Allah baca Quran, insya Allah minimal baca Qul-Hulah kali. Minimal baca Bismillah lah. Kalau nggak bisa sama sekali, masa baca Bismillah yang nggak pernah gitu. Yang kedua, hafidil lisan, udahlah minimal diem. Buat email jihad yuk minimal sedikit ngasih sedusnya ke majlis taklim gitu kan. Untuk orang berbuka puasa, ya kolak nggak usah banyak-banyak, secentong aja nggak apa-apa. Ya, was-shaimina fi Ramadan. Insya Allah yang hadir di sini berpuasa di bulan Ramadan, pastikan keluarga kita puasa apa enggak tuh? Anak-anak, kalian puasa nggak? Bener nih. Sholat nggak? Bener. Jangan sampai Anda puasa tapi nggak sholat. Ini sekarang banyak bukber di mana-mana. Oh, lagi ngetren di mall. Duitnya juga pas-pasan. Wah, makan. Kemudian dipoto tuh makanan yang kayak enak-enak gitu. Ya padahal ngutang gitu kan. Habis itu apa? Seharusnya dia sholat maghrib, lupa sholat maghribnya, sehingga banyak orang puasa tapi tidak sholat, maka puasanya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga puasa, jaga sholatnya pun dijaga. Anak-anak ya kalian belajarlah. Di situ ada ditulis puasa enggak, puasa gitu. Ibu kan asal tanda tangan ya dosa, kalau asal tangan, kalau nggak puasa nggak apa-apa. Namanya juga anak belajar. Bukan ada tanda tangan orang tua ya. Bukan di seci doang, di luar pun ada tuh anak-anak tuh. Ya, mestinya bapak-bapak itu tentang nih puasa apa enggak gitu kan. Tapi insya Allah pastikan keluarga kita berpuasa, sehingga kalau keluarga kita berpuasa, insya Allah keluarga kita semua akan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan dan umur panjang. Terus kita doakan Mas Gun, mudah-mudahan cepat sehat, semangat. Kemudian Bapak Ustadz dan Bayi juga mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang mendoakan dan amin mengaminkan Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit, amin ya rabbal. Dan terakhir, mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, doa-doa kita dikabul. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan rezeki buat kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.